Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadha syahri Ramadan wa syahri siyam wa syahri mubarak wa syahri barakah wa syahri maghfirah wa syahri rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah serta maghfirah yang Allah curahkan kepada kita semua, yang alhamdulillah di pagi hari ini, pagi yang cerah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua selalu dalam rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, wabil khusus para jamaah muslimin dan muslimat, tokoh masyarakat, para masyayikh, asatidzah dan para sesepuh-sesepuh kita, para guru-guru kita dan para jamaah hadirin hadirat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan semuanya yang hadir di masjid yang kita cintai ini selalu dapat limpahan rahmat serta kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap detik nafas kita, setiap langkah kaki kita, setiap aktivitas kita, setiap ibadah kita selalu dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda agung Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita adalah bagian umat baginda Rasulullah yang dapat curahan syafa'atul uzma fi yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kami hormati para jamaah semua yang hadir, muslimin dan muslimat, wabil khusus DKM Masjid Al-Muharram ini beserta jajarannya, mudah-mudahan beliau-beliau selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk ukhuwah, dakwah dan jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Dan para asatid yang mengikut dan membantu kegiatan ataupun proses ibadah di masjid ini, mudah-mudahan beliau-beliau pula dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang cerah ini, insyaallah kita ngaji bareng ya, bersama-sama belajar bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dari momen-momen, dari macam-macam, dari penjuru mana saja, dari cara apapun bisa kita mendekat kepada Allah sebagai hamba, hamba yang bersyukur, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh pada hari ini kita telah melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Itu salah satu tanda syukur dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima atau tidak, itu semua hak mutlak dari Allah. Sesungguhnya setiap ikhtiar ataupun ibadah yang kita kerjakan pasti akan mendapatkan balasannya sesuai dengan kapasitas kita. Di bulan Ramadan yang bahagia ini ada beberapa amalan, yakni baik rukun dan sunnahnya, bahkan yang dilarangnya ya. Maka di pagi hari ini kita sedikit akan belajar membahas amalan-amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Pokok dari sunnah itu sebenarnya cuma 3 macam, Pak. Ya. Dalam bulan Ramadannya, pokok sumber dari kitab Fathul Qorib ini
disebutkan bahwasanya ada 3 macam sunnah ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dinukilkan wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya. Dan perkara-perkara yang sunnah, amalan yang dianjurkan dalam berpuasa di bulan Ramadan sebagai sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu asya, ada 3 macam, 3 perkara disebutkan di sini. Fa ihdahuma, salah satunya yakni ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Yang disebutkan menyegerakan berbuka itu adalah salah satu sunnah dalam berpuasa. Dan beberapa hikayah menyebutkan apabila kita sudah yakin mantap masuknya waktu maghrib, kalau waktu zamannya Rasulullah itu mengukur dengan surupnya, terbenamnya matahari. Alhamdulillah kita sekarang zamannya sudah canggih, Pak. Jadi seluruh khususnya di wilayah WIB, waktu Indonesia bagian barat, serempak waktu maghrib jam sekian sudah ditentukan secara otomatis. Di masjid-masjid, di musola-musola sudah terpampang jam dinding, baik waktu maghrib sampai waktu imsak, sampai subuh, dan 5 waktu sudah ditentukan. Itu salah satu kehebatan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang berikutnya watsani takhirul sahur, mengakhirkan waktu sahur. Waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kita mengukur masuk akhirnya waktu sahur? Ketika kita mendekati waktu subuh, takut-takut ketika kita sedang baru mau makan datangnya azan subuh." Maka diberikan kemudahan oleh baginda dengan ukuran 50 ayat bacaan Al-Quran. Pada zaman sahabat mengukur waktu akhirnya sahur antara ke masuk waktu subuh itu 50 ayat. Jadi kita baca Quran 50 ayat, itulah waktu yang paling akhir yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sahabat ini mau makan, baca Quran diukur dengan 50 ayat. Ada sebagian lagi sahabat ketika beliau makan sahur, mengakhirkan waktu sahur, waktu itu Rasulullah sudah berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Tapi di situ belum waktu masuk subuh, sehingga ketika sahabat ini makan sahur, Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat, sesungguhnya waktu sahurmu sudah mendekati subuh, maka bersegeralah untuk dihabiskannya." Jadi sunnahnya lagi makan sahur itu sedikit saja, minuman atau makanannya jangan terlalu banyak. Dikhawatirkan kebanyakan nanti ngantuk pas waktu subuhnya, tertidur kebanyakan saking menikmati, takut lapar puasanya dipuas-puasin, makanya porsinya 2 piring, minumnya 2 botol aqua. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi bisa mendatangkan makruh. Makruh ini karena berlebihan kapasitas makanan yang kita masuk ke perut kita. Kemudian wasalis, yang ketiga, yakni tarkul hijrah, ai tarkul fahsya minal kalam. Maksud dari tarkul fahsya ini meninggalkan atau tidak melakukan ucapan yang kotor, menjaga lisannya, menjaga ucapan dari ucapan yang menyakitkan orang lain, berbohong, menghibah, ataupun berkata kotor, berkata keji, berkata jorok. Itu salah satu sunnah untuk ditinggalkannya.
Ya, menjaga lisan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatuhu li arba'i nafara, fa huwa al awwal talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaumi Ramadan. Dalam menjalankan ibadah puasa banyak anjuran amalan-amalan yang akan mendapatkan kesempurnaan. Jadi dari pokok 3 sunnah dari kitab Fathul Qorib ini, salah satu kitab fikih ini, bisa dijabarkan meluas, berakar, bercabang-cabang, sehingga mungkin dinukilkan dari beberapa kitab, ya, jabaran penjelasan kitab-kitab tentang anjuran amalan yang dianjurkan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kitab Dzurratun Nasihin ini terdapat menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan. Kemudian dalam kitab I'anat Thalibin, kemudian Dzurratun Nasihin, insyaallah di sana banyak lebih luas penjabaran tentang sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan, ya, termasuk yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika awal bulan Ramadan pada Rasulullah perbanyak sedekah. Afdhalus shadaqatu fi syahri Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah yakni paling utama dan sempurna pada bulan Ramadan di awal. Kalau bisa terus istiqomah setiap hari sampai sempurna 30 hari, kita tidak putus sedekah. Kemudian ada lagi talil Quran ataupun tilawatil Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran baik di siang ataupun di malam hari, dianjurkan di bulan Ramadan. Bahkan ada satu riwayat kalau bisa paling tidak 1 bulan selama bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Itu amalan khusus untuk kita. Mungkin di bulan-bulan lain kita tidak bisa, tapi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita di bulan ini, Ramadan tahun ini, kita bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali, ya. Tunjukkan kita sebagai hamba Allah. Kita ingin dijadikan hamba di hadapan Allah yang sempurna, yang khususnya. Sebagaimana kita di hadapan seorang presiden, seorang raja, ataupun seorang kekasih, supaya dipandang lebih sempurna, dipandang mulia, maka tunjukkanlah penghambaan kita dengan wasilah yang disampaikan didakwakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kemuliaan dan keutamaan khususnya untuk umat Rasulullah dibandingkan umat-umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Hanya umat Rasulullah ada bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada zaman-zaman Nabi sebelumnya tidak ada syariat puasa di bulan Ramadan, tidak ada syariat haji, tidak ada syariat berpuasa, sholat 5 waktu, hanya khusus di bulan Ramadan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ pun Allah berikan banyak hadiah, banyak bonus, ya. Di bulan Ramadan setiap amal dilipat gandakan, ya. Bacaan Al-Quran di bulan lain kita hanya 1 ayat, 1 kebaikan, 1 pahala. Di bulan Ramadan 1 huruf, ya, enggak 1 ayat nih, 1 huruf 10 kebaikan, bisa 100 pahala. Itu kemuliaan bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita baca setiap hari minimal 1 lembar? Berapa huruf yang kita baca? Atau sehari 1 juz? Berapa huruf yang kita baca? 1 juz per hari. Kalau 30 hari bulan Ramadan, selesai khatam Al-Quran. Tidak terasa, ya. Insya Allah semuanya bisa. Tidak dikhususkan untuk para ustadz, para kiai, para ulama, tidak. Semua untuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, silahkan
Waktu ini kesempatan untuk kalian untuk menunjukkan penghambaan kalian kepadaku, maka aku akan berikan balasan yang lebih dari dunia seisinya. Sibukkan di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan sunnah yang tadi telah disebutkan. Pertama, sedekah. Ketika masuk pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi, wahai Jibril, sampaikan kabar gembira ini bahwasanya akan datang bulan yang mulia, bulan yang istimewa untuk Muhammad dan umatnya, bulan yang tidak ada di kaum-kaum sebelumnya, yakni syahrul Ramadan. Dalam kitab Duratun Nasin dinukilkan bahwasanya yakhrujul mu'min faqala min kulli dhanbi fi awwali yaumi ka saumin waladat ummu. Ketika datangnya awal bulan Ramadan, maka orang-orang yang beriman merasa gembira, dan di situ Allah berikan kebebasan. Allah rontokkan segala dosa-dosa orang-orang yang beriman. Ketika merasa gembira saja, Allah sudah ampunkan dosanya. Ketika mulai menjalankan ibadah salat tarawih pada malam pertama, Allah bersihkan badannya. Dan hari-hari berikutnya, sehingga Allah janjikan 10 hari di awal Ramadan ada turunnya rahmat. Rahmat itu kasih sayang dari Allah. Ketika Allah sudah memberikan kasih sayangnya, apalagi yang akan kita minta? Di 10 hari berikutnya, pada bulan yang 10 hari kedua pada bulan Ramadan ada maghfirah. Terus sampai 10 hari terakhir ada hari pembebasan. Ketika kita lolos dari babak penyisihan 10 hari pertama, maka kita diuji pada 10 hari kedua. Biasanya sholat tarawih makin maju, ada kemajuan dari fullnya ruangan mungkin berkurang 70 sampai 50%, sampai akhirnya bertahan orang-orang itu saja. Biasanya begitu sudah langganan si A di sini, si B di situ, sudah terbiasa. Itulah salah satu kemuliaan Allah berikan kepada hambanya, tidak main-main. Yang bertahan dialah yang sukses. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan segala dosa-dosanya, baik yang telah lampau. Allah hapuskan ketika mereka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istiqomah, puasanya berjalan dengan baik, matanya dijaga dengan baik, lisannya dijaga dengan baik, semua anggota badan kita dijaga dengan baik ketika menjalankan ibadah puasa. Karena faktor dari rusaknya pahala yakni semua dari anggota badan. Penglihatan bisa merusak pahala puasa, ucapan bisa menghilangkan puasa. Makanya berhati-hati puasa itu ada 3 tingkat macam, awam, khawas, dan khawasul khawas. Puasa awam kayak kita hanya sekedar menahan lapar dan haus. Perbanyak tidurnya. Katanya kalau tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya Pak, benar ibadah Pak. Tapi ada yang lebih oke lagi ibadahnya, baca Quran. Daripada kita ngomongin orang, lebih baik tidur. Ada lebih baik lagi daripada tidur, lebih baik baca Al-Quran atau perbanyak zikir, memperbanyak kalimat tauhidnya. Salah satu riwayat bahwasanya barang siapa setiap hari istiqomah membaca tahmid, takbir, dan tasbih sebanyak 33, masing-masing berarti berjumlah 99, dan disempurnakan 100 dengan satu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka menjadi 100. Maka setiap harinya Allah turunkan kebaikan. Dari pagi hingga sore Allah jamin kebaikan, baik dunianya baik akhiratnya.
Makanya ada zikir setelah ba'da salatnya 5 waktu itu ada kalimat takbir, tahmid dan tasbih ini 33. Itu sudah memang dari Rasulullah. Itu sunnah yang hak ya. Sunnah kalau sunnahnya marfu, hadis yang paling tinggi, Pak. Ya, Rasulullah mengerjakan, kemudian sahabat mengerjakan, dan para mazhab pun mengerjakan amalan zikir ini ya. Maka kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari manfaatkan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah dan ampunan ini. Bahwasanya dalam bulan ini pula Allah berikan malam yang mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang ingin mendapatkannya, dialah dari awal datangnya Ramadan sudah semangat ya. Semangatnya 86, kayak ingin berjuang. Bacaan Qur'annya semakin semangat, semakin meningkat. Sholatnya semangat, puasanya nikmat. Itulah ciri-ciri orang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita masih ada kesempatan berapa hari lagi untuk kedepannya. Sebentar lagi kita Lebaran, Pak. Lebaran tinggallah bulan Ramadan. Mungkin tahun depan kita belum ada kesempatan, maka manfaatkan Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mari jaga diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita tercinta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan harapan dari rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyempurnakan ibadah puasa ini dengan kesunnah-sunnahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan. Disebutkan tadi pertama ta'lil Quran, membaca Al-Quran. Kemudian wa hafizil lisan, menjaga lisan kita ya. Wa mut'imil ji'an, dan memberi makan kepada yang lapar ya. Memberi sedekah ataupun makanan apa saja yang kita bisa berikanlah pada orang yang membutuhkan. Makanan yang kita berikan, sesuap nasi pun dia akan menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sosial kita sesama manusia, hablum minan nas ya. Kebaikan kita itu akan menjadikan pembuktian, menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Piring yang kita gunakan, makanan yang kita siapkan, kemudian dinikmati oleh orang yang membutuhkan, dia akan menjadikan pahala dan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ya. Sedekah itu tidak harus dengan harta ataupun kesenangan ya. Ketika kita punya sesuatu, apa yang kita punya, kemudian memberikan kebahagiaan, minimal orang itu merasa bahagia ketika kita tolong ya. Tidak harus dengan harta yang banyak, tapi dengan perbuatan kita, dengan rasa hormat kita, khidmat kita terhadap mereka, menghormati, memuliakan, itu pun salah satu sedekah sebagai amal soleh untuk kita ya. Maka jagalah hubungan silaturahim kita sesama ikhwanul muslimin dan muslimat dengan baik, yakni insyaallah ini akan menjadikan tali, menjadikan wasilah menyambungnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wasaumi Ramadan, menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan sempurna, dengan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dengan percaya, dengan yakin kepada Allah, dan dengan pengharapan mudah-mudahan saya berpuasa, puasa saya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya puasa itu adalah sebagai benteng ya, penguat akidah, penguat ibadah, penguat hati kita ya. Dengan berpuasa, dengan puasa kita akan mengurangi kemaksiatan, dengan puasa kita akan mengurangi ucapan yang kotor, dengan puasa kita pun akan mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan dan menjaga hati kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita mengharap kepada Allah di pagi hari ini, di sisa-sisa waktu yang tersisa pada hari ini, usia kita, kesehatan kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sempurna, dengan menambahkan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tadi disampaikan, pertama sedekah perbanyak, bacaan Al-Qur'an perbanyak, zikir perbanyak ya. Qiyamul lail, bangun malam ya. Menjalankan salat sunnah di malam hari ya. Terus silaturahim, sambung lagi silaturahim apabila ada sesuatu ya, kesalahan ataupun kealpaan kita dengan tetangga kita, dengan saudara kita, sunnah hukumnya menyambung kembali, jangan sampai berlarut-larut ya, nantinya jadi bisulan ya. Kita sambung lagi tali persaudaraan kita, kekeluargaan kita dengan mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak zikirnya dan memperbanyak ucapan-ucapan yang baik. Jika tidak bisa berucap baik maka diam ya. Sibukkan lisan kita dengan zikrullah, bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini ya. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua jamaah yang hadir, muslimin dan muslimat, para asatid, para tokoh masyarakat, ibu bapak, mudah-mudahan di bulan ini, Ramadan ini, pada tahun ini kita dipertemukan malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Dan di situ ada janji Allah, barang siapa yang bertemu ya, ditemukan ataupun bertemu malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua kesalahan kita diampuni, dosa kita dibersihkan ya. Kita terlahir ya, keluar dari bulan Ramadan, faladathu ummu, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, suci. Itu kemuliaan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar ya. Bayangkan, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan ya. Ya, 1000 bulan berarti berapa tahun kira-kira? 1000 bulan berapa tahun Pak? 83 ya. Alhamdulillah. Kira-kira nanti kita usianya sampai ke situ nggak Pak ya? Ya. Itu malam itu janji Allah Subhanahu wa taala akan diampuni segala dosanya barang siapa yang mendapatkannya ya. Pada malam itu, malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan kebaikan daripada 1000 bulan, lebih baik ya. 83 tahun janjinya ya. Ya. Kita belum sampai ya. Masih usia ada yang 60, 50 ya. Mungkin juga 20, 30 ya. Ini kesempatan kita untuk mencari di manakah letak malam Lailatul Qadar, bagaimana mendapatkannya, caranya bagaimana. Mungkin insya Allah tanya pada Ustadz siapa? Ustadz Hamdi lebih paham insya Allah. Bagaimana caranya Ustadz kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ataupun letaknya atau tanggalnya, malam apa? Ya, biasanya banyak riwayat malam ganjil ya Pak ya, di 10 hari terakhirnya. Ya, maka dari sekarang kita siapkan ya, bekal untuk menghadapi Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar tidak akan menemui ya, seorang hamba yang masih kotor ya. Ya. Malam yang mulia ini tidak akan datang pada seorang hamba yang masih kotor, jiwa raganya masih ada dosanya. Ya. Ketika Allah menghendaki seorang hamba ditemukannya malam Lailatul Qadar, berarti dia sudah diampuni ya. Ibadahnya diterima ya. Mendapatkan dari pertama rahmatnya dapat, maghfirahnya dapat, dan pembebasannya dapat. Maka masuklah Lailatul Qadar. Tapi ketika kita masih banyak urusan-urusan pikiran
dunianya, urusan-urusan selain akhiratnya masih sibuk ya. Kadang kita saja sholat masih kepikiran ya, kebayang-bayang ya. Tuh, kemarin ada ini, besok ada itu kepikiran dalam kadang sholat kita berpikir ya. Nah, itu malam Lailatul Qadar tidak akan masuk ya. Jadi butuhnya namanya juga malam mulia. Mulia itu berarti nempelnya sama yang mulia-mulia, tidak akan nempel ke tempat-tempat yang kotor ya. Maka dari sekarang kita coba bersihkan ya, dengan harapan Allah berkehendak, mudah-mudahan dengan kehendak Allah kita semua dipertemukan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.